Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran wa basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat calon penghuni syurga. Multatuli, seorang budayawan kelahiran Banten, mengibaratkan negara kita Indonesia laksana untayan zamrud yang terhampar di persada Nusantara. Koes Plus pun pernah bersenandung. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sehingga muncul sebuah anekdot, di bumi pertiwi ini tanam tongkat akan jadi pohon. Sementara di Arab Saudi tanam pohon malah jadi tongkat. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita betapa subur dan makmurnya negara ini, dihiasi dengan pemandangan alamnya yang begitu indah nan eksotik. Gunung-gunung menjulang tinggi berpayungkan awan, padi-padi menguning tersusun rapi laksana permadani. Namun sayang hadirin, di negara yang subur dan makmur ini masih banyak di antara kita yang tenggelam dalam kemiskinan. Lalu bagaimana konsep Islam dalam mensejahterakan umat? Islam memiliki prinsip keseimbangan dalam mendistribusikan harta, agar harta itu tidak hanya bergulir kepada orang kaya, melainkan juga mengalir kepada orang yang miskin. Prinsip ini hadirin, salah satu konsep Islam yang dapat diaplikasikan melalui zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu itu menimbulkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, asbabun nuzul ayat tadi menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul adalah berkenaan dengan permintaan Abi Lubabah kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, harta kami banyak, ambillah dan bersedekahlah atas nama kami serta mintakan ampunan untuk kami." Kemudian Rasulullah menjawab, "Maaf Lubabah, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengambil harta siapapun." Tatkala itu turun ayat tadi memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil sebagian harta Lubabah sebagai zakat. Disyaratkan dalam kalimat khuz min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Lalu apa gerangan hikmah diwajibkannya zakat? Dari ayat tersebut ada 3 hikmah diwajibkannya zakat. Pertama, untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Kedua, untuk menyucikan jiwa dari berbagai penyakit tercela. Dan yang ketiga, untuk menimbulkan ketentraman dalam kehidupan. Jika orang kaya sudah mau bersedekah, konglomerat mau membayar zakat, dan pejabat peduli nasib rakyat, maka akan lahir tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Betul hadirin?
Namun sebaliknya, jika orang kaya malas bersedekah, konglomerat enggan membayar zakat, maka akan timbul kesenjangan dan kecemburuan sosial antara orang kaya dan orang yang miskin. Di mana akibat dari kesenjangan dan kecemburuan tersebut akan lahir yang namanya tindak kriminal, pencurian, perampokan, penjarahan, bahkan pembunuhan. Hal ini diakibatkan karena oknum-oknum orang kaya yang tidak peduli nasib kaum duafa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukan termasuk orang mukmin orang yang hidup kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Dengan demikian, orang kaya yang tidak peduli nasib kaum duafa, konglomerat yang acuh terhadap kaum melarat, dan pejabat yang a priori terhadap rakyat bukan hanya mencerminkan orang yang jahat, tapi juga mencerminkan orang yang tidak beriman. Nauzubillah summa nauzubillahimin. Dari uraian tersebut hadirin, dapat disimpulkan bahwasanya membayar zakat hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Dan untuk mensejahterakan umat, ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, sebagai insan beriman, sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, kita harus mengeluarkan zakat. Yang kedua, kita harus mengkampanyekan gerakan sadar zakat supaya masyarakat Indonesia mampu membayar zakat dan terrealisasikan untuk kewajiban zakat. Dan yang ketiga, kita harus membuat badan pengelola amil zakat yang profesional dan memberdayakan harta zakat untuk kepentingan umat. Jika sikap tersebut dapat diaplikasikan, insya Allah negara kita akan hidup dalam kesejahteraan dan ketentraman, dan Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Pulau Dewata, jangan lupa ajak kawan. Ingat harta itu hanya titipan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.